Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan sebuah kisah tentang keutamaan dermawan. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Sedangkan orang yang kikir jauh dari Allah, jauh dari makhluknya, jauh dari surganya Allah, dan dekat dengan neraka. Dan orang bodoh yang dermawan lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang alim tapi ia kikir semasa hidupnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sifat dermawan adalah pohon di dalam surga yang dahan-dahannya menggantung di dunia. Barang siapa yang memegang satu dahan darinya, maka dahan itu akan menuntunnya ke dalam surganya Allah. Sifat kikir adalah pohon di dalam neraka. Barang siapa yang memegang dahan-dahannya, maka dahan itu akan menuntunnya ke dalam neraka. Berdasarkan hadis tersebut ada sebuah kisah sahabat, yaitu tentang Bahram al-Majusi. Syekh Abdullah bin al-Mubarak berkata, aku pernah melaksanakan ibadah haji pada suatu tahun dari beberapa tahun. Aku berada di Khatim Ismail atau Hijir Ismail. Kemudian aku tertidur. Aku melihat Nabi Muhammad SAW di dalam mimpiku. Beliau berkata, tatkala kamu kembali ke kota Baghdad atau sebuah kota di daerah Mesir, maka pergilah ke daerah ini dan ini. Carilah Bahram al-Majusi dan katakan kepadanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha kepadamu. Kemudian aku pun tersontak bangun daripada tidurku. Aku berkata, tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena ia merasa mimpi tersebut adalah dari syaitan. Kemudian aku pun berwudu, melaksanakan sholat, melaksanakan tawaf di Ka'bah. Masya Allah, aku pun terhanyut oleh tidur. Di dalam tidurku lagi aku bermimpi hal tersebut sebanyak 3 kali. Ketika aku telah menyempurnakan ibadah hajiku, aku kembali ke kota Baghdad. Aku pun mencari daerah dan rumahnya seperti yang ada di dalam mimpiku. Lalu aku menemui seseorang yang perawakannya itu sudah tua. Aku pun bertanya kepadanya, apakah kamu Bahram al-Majusi? Beliau pun menjawab, iya. Aku bertanya, apakah kamu mempunyai sebuah kebaikan di sisi Allah? Ia pun menjawab, iya, aku meninggalkan hutang pada orang-orang yang mereka membayar lebih hutang itu. Ini adalah sebuah kebaikan bagiku. Kemudian aku pun berkata lagi kepada Bahram al-Majusi, ini adalah haram wahai saudaraku, apakah kamu mempunyai kebaikan selain itu? Ia pun menjawab, iya, aku mempunyai 4 putra dan 4 putri. Aku menikahkan ke-4 putriku pada putra-putraku. Aku pun berkata, ini juga haram wahai saudaraku, apakah kamu mempunyai kebaikan selain ini? Ia pun menjawab, iya, aku menjadikan pesta besar untuk orang Majusi dalam pernikahan anak-anakku. Dan lagi-lagi hal tersebut juga haram. Aku pun berkata kepadanya, ini juga haram wahai saudaraku, apakah kamu mempunyai kebaikan selain ini? Ia menjawab, iya. Pada malam yang mana aku bersama putriku, datanglah seorang wanita muslimah daripada golongan agamamu. Wanita itu menyalakan oborku. Ia menyalakan obor lalu kembali dan mematikannya. Wanita itu masuk ke dalam rumahku untuk kedua kalinya. Ia menyalakan obor, ia pun keluar lalu mematikannya. Wanita itu pun masuk ketiga kalinya, menyalakan obor lalu mematikannya. Aku pun berkata kepada diriku, barangkali wanita ini adalah seorang maling yang sedang memata-matai rumahku. Aku pun keluar mengikutinya dari belakang. Lalu ia masuk ke dalam rumah menemui putri-putrinya. Ketika ia masuk, putri-putrinya bertanya padanya, wahai ibu, apakah kamu datang dengan membawa sesuatu? Karena sesungguhnya kami lapar. Kami lapar wahai ibu. Tiada tersisa bagi kami kekuatan dan kesabaran menahan lapar. Wanita itu pun meneteskan air mata dan berkata, aku malu pada Tuhanku wahai anakku, jika aku meminta kepada selain dia, apalagi kepada musuh Allah yaitu orang Majusi. Bahram al-Majusi berkata, ketika aku mendengar perkataannya, aku pun kembali ke rumahku. Aku pun mengambil talam besar, menyediakan terpenuhi setiap sesuatu di dalamnya. Aku menyediakan makanan, aku menyediakan minuman di dalamnya. Aku pun sendiri pergi ke rumahnya memberikan makanan itu kepadanya.
Syekh Abdullah bin Al-Mubarak pun berkata, ini adalah sebuah kebaikan dan bagimu adalah sebuah berita gembira. Lalu aku menyampaikan berita gembira padanya atas mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Aku menceritakan mimpi itu padanya, lalu ia berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan adalah utusan Allah. Dan pada saat yang sama ia tersungkur setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan langsung ia meninggal dunia. Aku menangis pada saat itu. Tiada henti-hentinya aku mengucapkan puji syukur kepada Allah sampai aku memandikan, mengafani, menyolati dan memendamnya di liang lahat. Sahabat, setelah kejadian itu Syekh Abdullah bin Al-Mubarak sering berkata kepada siapapun yang ia temui, wahai hamba-hamba Allah, lakukanlah kedermawanan terhadap makhluk Allah. Lakukan kedermawanan terhadap siapapun yang ada di muka bumi, terlepas apakah dia dari agamamu atau di luar daripada agamamu. Sesungguhnya kedermawanan dapat memindahkan derajat para musuhmu menjadi derajat para kekasih. Begitu juga sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga daripada kisah yang penuh hikmah pada kesempatan kali ini, baik saya sendiri maupun sahabat semua lebih sering untuk berbagi terhadap sesama. Setetes kebaikan yang kita berikan kepada sesama mungkin sangatlah berarti kepadanya. Maka saling berbagilah kepada sesama. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.